Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi inspirasi 7 resep masak ayam yang enak ya. Masakan pertama, ayam bakar sambal rujak. Nah ini teman-teman, bahan dan bumbunya udah saya siapkan di sini. Saya pakai ayam potong sebanyak 1 ekor yang udah saya cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit air ya. Nah ini ada asam jawa, kita seduh sama air secukupnya. Ini bijinya jangan lupa dibuang ya teman-teman. Ini udah selesai, sekarang kita sisihkan, kita haluskan bumbunya. Nah ini bumbunya udah saya haluskan, ini ada 2 batang serai saya geprek, 2 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, dan sejempol kaki lengkuas yang udah saya haluskan juga ya. Nah ini lengkuasnya. Sekarang kita masukkan semua bumbunya ya teman-teman. Kita tambahkan air sebanyak 600 ml atau secukupnya. Disesuaikan aja sama jenis ayam yang teman-teman gunakan ya. Tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 4 sendok makan kecap manis ya. Nah sekarang kita ungkep sampai matang. Ini udah mendidih, sekarang kita masak kembali sampai benar-benar matang. Sementara itu saya akan menyiapkan bumbu untuk sambalnya. Ini ada 50 gram gula merah atau gula jawa, ada asam jawa, kemudian ada terasi, ada jeruk sambal, ada bawang putih, ada cabai rawit merah, dan cabai keriting ya. Untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya teman-teman. Kalau suka pedas bisa ditambahkan lagi. Ini saya potong-potong terlebih dahulu cabainya, saya iris bawangnya, kemudian kita goreng terlebih dahulu bawang putihnya ya. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan cabenya. Ini gunakan api yang kecil aja supaya cabenya ini nggak kering ya. Masukkan juga terasinya. Kalau udah matang, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita ulek ya teman-teman. Ini saya tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya. Kita ulek halus aja. Kalau mau di blender silakan sesuai selera. Kemudian masukkan juga asam jawanya. Ini asam jawanya saya seduh sama air sedikit aja ya, air matang. Kemudian kita ulek juga gula arennya. Nah ini jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau kurang bumbu bisa teman-teman tambahkan ya. Sekarang kita perasin jeruk sambalnya. Ini jangan lupa bijinya dibuang ya, supaya nggak termakan nanti pahit. Nah kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Nah ini ayamnya udah menyusut ya teman-teman, tandanya udah matang. Sekarang kita matikan kompornya, kemudian ayamnya kita angkat ya. Ini bisa teman-teman goreng ataupun dibakar ataupun disimpan sebagai stok lauk di kulkas ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan pemanggang. Untuk pemanggangnya bebas ya teman-teman, bisa pakai apa aja yang ada di rumah, bisa juga pakai teflon. Kita panggang ini ayamnya. Nah kalau ada sisa bumbunya bisa teman-teman olesin di ayamnya. Sekarang kita panggang ayamnya ini sampai semuanya kering ya. Nah ini udah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita letakkan di ulekan atau cobekannya, sambil dipenyet-penyet dan diolesin sama bumbu sambal rujaknya ya. Sekarang ayam bakar sambal rujaknya udah siap kita sajikan ya. Nah ini dia teman-teman, ayam bakar sambal rujaknya udah bisa kita sajikan. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep kedua, tongseng ayam tanpa santan. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bahan dan bumbunya. Selanjutnya saya akan haluskan bumbunya, terdiri dari 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 3 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah. Kemudian saya tambahkan 1/4 sendok teh jinten, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan sedikit air ya. Nah ini bumbunya udah halus. Sekarang saya geprek terlebih dahulu 1 batang serai, sejempol kaki lengkuas,
Kemudian ada 1 batang daun bawang kita iris kasar. 1 buah tomat hijau, ini saya iris kasar juga. Kemudian ini ada 1 buah tomat merah, saya iris kasar juga. Ada 2 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, dan cabai rawit utuh sebanyak 8 buah. Untuk sayurnya ini ada sayur kol atau kubis, saya iris kasar aja. Kemudian ini ayamnya ya teman-teman, udah saya potong kecil-kecil, potong sup. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya, kita tumis bumbunya sampai harum dan menyusut ya. Ini masukkan juga serainya, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Kita tumis kembali sampai benar-benar harum. Nah ini udah menyusut, sekarang kita masukkan ayamnya. Untuk ayamnya nih kalau teman-teman mau digoreng terlebih dahulu silakan, mau direbus juga silakan ya, sesuai selera. Nah ini udah menyusut seperti ini ayamnya. Sekarang saya tambahkan air secukupnya sesuai selera. Selanjutnya ini kita masukkan daun jeruknya. Saya tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 2 sendok makan kecap manis ya. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang. Nah ini udah mendidih ya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita masukkan tomatnya beserta cabenya. Sekarang kita masak kembali sampai layu ya. Kalau udah layu nanti kita masukkan kubis atau kolnya ya. Nah sekarang kita masak sebentar sampai layu juga. Kalau udah cukup layu sekarang kita matikan kompornya, kemudian masukkan irisan daun bawangnya. Sekarang tongseng ayam tanpa santannya udah siap kita sajikan ya. Nah ini dia teman-teman, tongsengnya udah jadi, udah siap kita sajikan. Bisa teman-teman taburkan bawang goreng secukupnya ya. Resep ketiga, ayam goreng kalasan. Nah ini teman-teman, bahan dan bumbunya udah saya siapkan di sini. Saya pakai ayam potong sebanyak 1,2 kg yang udah dicuci bersih. Ini ada air kelapa dari 1 butir kelapa. Bumbunya ini ada 2 batang serai, ada daun salam, daun jeruk, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 3 butir kemiri. Ini ada 2 sendok makan gula aren atau gula merah, ada tahu dan tempe sebagai pelengkapnya ya. Sekarang kita haluskan terlebih dahulu bumbunya sampai benar-benar halus. Saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk ya. Nah ini bumbunya udah halus ya teman-teman. Sekarang kita geprek lengkuasnya dan serainya. Nah ini udah selesai, ini kita cemplung aja. Ini ayamnya kita ungkep sampai benar-benar matang ya teman-teman. Semuanya bumbunya kita masukkan. Nah ini kita ungkep sama air kelapa ya. Ini kalau teman-teman nggak ada air kelapa bisa pakai air putih biasa. Saya tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Sekarang kita masak sampai mendidih ya. Ini udah mendidih ya teman-teman. Sekarang kita masukkan tahu dan tempenya. Sekarang kita masak kembali sampai bumbunya ini benar-benar meresap ke tahu dan tempenya beserta ayamnya ya. Nah ini saya tutup ya. Nah ini teman-teman udah mendidih. Sekarang kita angkat terlebih dahulu tahu dan tempenya supaya nggak terlalu matang dan nggak hancur. Sekarang saya masak kembali sampai airnya ini benar-benar menyusut ya. Nah ini airnya udah menyusut. Sekarang kita matikan kompornya, kemudian kita angkat ayamnya. Untuk ayamnya ini bisa digoreng langsung ataupun disimpan di dalam kulkas sebagai stok lauk ya. Nah ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita goreng ayamnya sampai garing dan matang. Nah ini udah matang, sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya di minyak yang sama kita goreng tahu dan tempenya. Nah sekarang kita goreng sampai garing dan matang ya.
Ini udah matang, sekarang saya angkat dan tiriskan. Nah ini dia teman-teman, ayam goreng kelasannya udah siap kita sajikan. Ini bisa teman-teman sajikan dengan lalapan ataupun sambal terasi ya. Selamat mencoba. Resep keempat, ayam masak merah Malaysia. Nah ini teman-teman, bahan dan bumbunya udah saya siapkan di sini. Saya pakai ayam potong, bagian sayap dan pahanya udah dicuci bersih. Sekarang saya bumbuin ini ayamnya dengan bawang putih bubuk, kemudian kaldu bubuk secukupnya, garam secukupnya, ketumbar bubuk secukupnya, kunyit bubuk secukupnya. Sekarang kita lumurin ayamnya dengan bumbu tadi. Ini bebas ya, kalau teman-teman mau pakai bumbu lengkap ataupun bumbu instan silakan sesuai selera. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Ini ada 1 buah bawang bombay, saya iris kasar. Ada sejempol kaki lengkuas, 2 batang serai, saya iris-iris juga. Kemudian 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, dan 1 buah tomat merah ya. Ini akan saya haluskan menggunakan blender, kalau mau diulek juga silakan sesuai selera. Nah ini udah selesai. Kemudian ini ada cabai keriting merah ya teman-teman, sebanyak 30 buah yang udah saya seduh sama air panas. Sekarang saya haluskan menggunakan blender juga sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian ini ada 2 tangkai daun kari. Kalau teman-teman nggak ada daun kari bisa diganti sama daun kunyit aja. Ini ada gula merah atau gula aren sebanyak 2 sendok makan, ada asam keping sebanyak 3 keping ya. Ini saya seduh sama air panas ya teman-teman. Selanjutnya kita goreng terlebih dahulu. Ini ayamnya sampai setengah matang. Nah kalau udah setengah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan. Ini saya goreng selanjutnya ya. Nah ini udah matang juga, sekarang saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini minyaknya akan saya kurangkan ya teman-teman. Kita akan tumis bumbunya yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar harum dan menyusut supaya nggak bau langu. Kemudian masukkan juga asam kepingnya sama daun karinya. Ini kita masak kembali sampai benar-benar menyusut ya. Kalau udah menyusut seperti ini, masukkan ayamnya. Kemudian tambahkan air secukupnya supaya bumbu dan ayamnya ini benar-benar matang. Nah, selanjutnya masukkan juga gula aren atau gula merahnya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Sekarang kita masak sampai bumbu dan ayamnya ini benar-benar matang ya. Nah ini udah menyusut seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan masukkan bawang bombaynya tadi. Sekarang kita masak kembali sampai bawang bombaynya ini juga layu ya. Nah ini udah cukup ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah ini dia teman-teman, ayam masak sambal merahnya udah selesai. Selamat mencoba. Selanjutnya resep kelima, ayam pindang serani. Pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu bahan dan bumbu yang akan kita gunakan. Ini ada ayamnya, udah saya potong-potong kecil ukuran sup. Bumbunya ini ada 1 batang daun bawang, 1 batang serai, sejempol kaki lengkuas, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 1 buah tomat merah, 1 buah tomat hijau, 2 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 3 buah cabai keriting merah ya. Ini saya iris-iris semuanya kecuali daun jeruk sama daun salamnya ya teman-teman.
Nah, untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya, atau bisa dipakai juga cabai rawit merahnya ya. Nah, ini yang lengkuasnya saya pakai yang itu ya teman-teman, yang udah diparut karena saya nggak ada stoknya. Nanti ini kita cemplungkan semuanya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya, saya tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum dan layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan bawang putih, jahe, kunyit, serai beserta cabenya. Kita tumis kembali sampai benar-benar harum ya. Ini masukkan juga lengkuas sama daun salam dan daun jeruknya ya teman-teman. Sekarang kita tumis kembali. Kalau udah layu, sekarang masukkan ayamnya ya. Untuk ayamnya ini kalau mau direbus terlebih dahulu silakan ya, sesuai selera. Ini supaya kaldunya itu nggak hilang, jadi saya masak langsung aja. Nah, kalau udah layu seperti ini, sekarang kita tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan sedikit gula pasir ya. Nah, sekarang kita masak sampai bumbu dan ayamnya ini benar-benar matang. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Sekarang saya masukkan tomat hijaunya terlebih dahulu. Nah, ini pindangnya udah matang. Sekarang kita matikan kompornya. Kemudian masukkan irisan daun bawang dan tomat merahnya ya. Sekarang udah siap kita sajikan. Ini dia teman-teman, pindang seraninya. Ini bisa disajikan dengan lauk pendamping lainnya ataupun sambal terasi ya. Resep ke-6, ayam goreng lengkuas. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bahan dan bumbu yang kita butuhkan. Ini saya iris-iris terlebih dahulu. Ini ada 2 batang serai. Kemudian ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit. Nah, ini saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit air ya. Selanjutnya ini ada 2 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk, dan 100 gram lengkuas yang udah dihaluskan atau diparutkan ya. Ini masih beku karena saya masuk di freezer. Dan ini ada 1 ekor ayam ya. Sekarang kita ungkep ayamnya terlebih dahulu. Ini bumbunya kita masukkan semuanya ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 600 ml air ya. Untuk airnya disesuaikan aja sama jenis ayam yang teman-teman gunakan ya. Kebetulan ini ayamnya ayam potong. Nah, sekarang kita masak sampai airnya ini menyusut dan bumbunya itu meresap ke ayamnya. Ini udah mendidih, sekarang saya balik terlebih dahulu supaya ayamnya ini matangnya itu merata, supaya nanti bagian dalamnya itu nggak ada darah gitu ya teman-teman. Sekarang kita masak kembali sampai benar-benar matang ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat ayamnya, kemudian bumbunya seperti daun salam, daun jeruk itu kita sisihkan. Kemudian sisa bumbu halusnya ini jangan dibuang, ini kita saring ya. Nah, untuk ayamnya ini bisa teman-teman digoreng langsung ataupun disimpan di kulkas sebagai stok cemilan ya. Dan untuk bumbunya juga bisa disimpan ya. Nah, ini kita tiriskan sampai benar-benar airnya itu tiris. Kalau udah selesai, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya goreng terlebih dahulu ayamnya ya. Ini ayamnya udah kecoklatan, tandanya udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya minyaknya akan saya kurangkan ya. Nah, ini kita goreng bumbunya tadi sampai matang juga, sampai garing. Ini hati-hati jangan ditinggal-tinggal supaya nggak cepat gosong ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang langsung kita tiriskan ya teman-teman. Ini sampai harus benar-benar tiris karena bumbunya ini banyak minyaknya ya.
Nah, ini dia teman-teman, ayam goreng lengkuasnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep ke-7, ayam bakar taliwang. Ini teman-teman, saya pakai ayam sebanyak 1 ekor yang udah saya cuci bersih. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya, terdiri dari 8 buah cabai keriting merah. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera ya. Kemudian 3 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 3 bulatan kencur, 1 bungkus terasi, dan 1 sendok makan gula merah ya. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang langsung kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar menyusut dan harum. Kemudian masukkan juga gula aren atau gula merahnya. Kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti sama kecap manis ya. Sekarang kita masak sampai benar-benar harum dan menyusut ya. Selanjutnya masukkan ayamnya. Ini kita tumis terlebih dahulu ayamnya sampai layu atau menciut. Kemudian tambahkan air sebanyak 600 ml atau secukupnya sesuai selera, atau disesuaikan aja sama jenis ayam yang teman-teman gunakan. Kebetulan ini ayam potong ya, bukan ayam kampung. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Nah, sekarang kita masak sampai airnya ini benar-benar menyusut dan bumbunya itu meresap ya. Nah, ini udah agak kering ya teman-teman. Ini mau saya masak kembali sampai bumbunya ini benar-benar kering. Nah, ini udah kering, sekarang kita angkat ayamnya. Selanjutnya ini saya udah siapkan untuk tempat bakarnya. Ini bebas ya teman-teman, bisa pakai apa aja yang ada di rumah. Sekarang kita bakar ayamnya nih sampai kering ya. Kalau masih ada sisa bumbunya tadi, bisa teman-teman oles. Nah, ini jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan jangan lupa dioles kembali ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Sekarang ayamnya udah siap kita sajikan. Oke teman-teman, itu aja inspirasi masak ayam dari saya. 7 resep masak ayam yang enak. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.